Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 196500050. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 7, yaitu REST API Server. Langsung saja, di sini saya sudah membuat file Laravel. Yang pertama, langsung saja di sini pada file env. Di sini untuk database-nya saya hubungkan ke database yang sudah saya buat, yaitu nama database-nya universitas. Ini, sini saya sudah membuat database universitas. Kemudian untuk selanjutnya langsung untuk pada file create mahasiswa tabel ini. Di sini yang pertama ada kelas create mahasiswa tabel yang di-extend ke kelas migration. Kemudian di sini membuat function tabel mahasiswa. Ini untuk tabel mahasiswanya. Kemudian di sini membuat kolom ID yang dimana kolom di sini ini dibuat pada database-nya. Untuk kolom ID-nya di sini dibuat auto increment. Kemudian untuk kolom selanjutnya di sini membuat kolom nama yang menggunakan tipe data string. Kemudian membuat kolom alamat menggunakan tipe data string juga. Kemudian untuk timestamp ini yaitu untuk melakukan pencatatan waktu atau tanggal saat menginputkan atau mengupdate data yang dilakukan oleh klien. Untuk selanjutnya di sini pada kelas mahasiswa controller. Pertama di sini pada kelas mahasiswa controller itu di-extend pada kelas controller. Yang pertama di sini membuat fungsi index yang pada ini membuat fungsi index yang fungsinya yaitu untuk menampilkan data mahasiswa. Di sini untuk fungsi yang ini ialah untuk mengembalikan data mahasiswa yang diambil, yaitu diambil dari kelas mahasiswa. Yang kelas mahasiswa ini terdapat pada folder app model. Yang ini, sebentar. Pada app model ini, pada folder models, di sini ada kelas mahasiswa. Yang ini diambil dari kelas ini. Kemudian selanjutnya di sini yaitu membuat fungsi create untuk menambahkan mahasiswa baru. Di sini menggunakan parameter request. Kemudian jadi parameter request ini fungsinya ialah untuk mendapatkan value dari klien. Selanjutnya di sini membuat kolom nama. Kemudian ini maksudnya ialah ini kan pada function create ini ialah untuk menambahkan mahasiswa. Jadi klien bisa menambahkan mahasiswa pada kolom nama yang ada di database, juga pada alamat, dan kemudian akan di-save. Kemudian setelah function ini dijalankan atau bisa dijalankan, maka dia akan mengembalikan ini, akan menampilkan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kemudian untuk selanjutnya di sini membuat function update. Di sini juga menggunakan parameter request. Untuk update di sini dapat mengupdate data yang diinputkan tadi oleh klien. Di sini bisa diupdate, yaitu mengupdate nama dan juga alamat. Kemudian di sini
memanggil model mahasiswa dengan parameter ID. Di sini juga bisa mengupdate pada kolom nama, alamat, kemudian setelah diupdate akan di-save. Kemudian function ini setelah dapat dijalankan, maka mereka akan mengembalikan ini. Akan muncul data mahasiswa berhasil diubah. Kemudian yang terakhir di sini ada function delete. Pada function delete ini fungsinya ialah untuk menghapus data data mahasiswa yang telah diinputkan oleh klien. Di sini ialah membuat model mahasiswa dengan parameter ID. Kemudian ketika kita sudah memasukkan parameternya, di sini yang dijadikan landasan itu parameternya. Ketika kita sudah menginputkan parameter, maka data tersebut bisa di-delete. Kemudian ketika fungsi ini bisa dijalankan, maka mereka akan mengembalikan ini. Akan muncul kalimat data mahasiswa berhasil dihapus. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pada file api.php. Di sini ini fungsinya ialah untuk memanggil mahasiswa controller yang ada pada file app, pada folder app, kemudian http, kemudian controller. Selanjutnya di sini ialah membuat URL. URL-nya yaitu berupa mahasiswa, yaitu dari method get. Kemudian akan menjalankan function index yang ada pada kelas mahasiswa controller. Ini sama juga, dia akan membuat URL mahasiswa dengan metode post untuk menjalankan function create pada kelas mahasiswa controller. Yang ketiga juga sama. Di sini ialah membuat URL mahasiswa ID. ID di sini ialah sebagai spesifikasi ketika untuk mengubah atau mengupdate data. Jadi kita itu bisa di URL-nya itu bisa menginputkan ID-nya untuk mengupdate data tersebut. Yang ada pada function update pada kelas mahasiswa controller. Yang terakhir di sini adalah pada URL mahasiswa. Di sini dapat di-delete berdasarkan ID juga. Jadi kita bisa masukkan ID dari data mahasiswa tersebut, kemudian bisa di-delete yang pada function delete yang ada pada kelas mahasiswa controller. Seperti itu. Untuk hasilnya di sini ini untuk database-nya pada mahasiswa. Di sini sebelumnya saya sudah menginputkan nama dan juga alamat. Di sini saya menginputkan dua nama dan juga dua alamat. Di sini bisa ditampilkan. Di sini ini untuk URL-nya, kemudian menggunakan method get untuk menampilkan data. Kemudian di sini sudah tampil datanya. Di sini saya tadi menginputkan nama Zida dengan alamat Madura, kemudian yang kedua ada Sofyan dengan alamat Sulawesi. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita bisa melakukan di sini bisa menambahkan. Kita coba untuk menambahkan data. Di sini untuk nama kita masukkan, kemudian alamatnya seperti ini. Kemudian kita coba send. Di sini ketika fungsi tersebut sudah bisa dijalankan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan mengembalikan ini, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya kita kembali ke get, kemudian
Nah, di sini bisa kita lihat di sini di sini mungkin langsung ID-nya langsung 4 karena saya sebelumnya sudah mencoba, kemudian saya hapus yaitu dengan ID 3. Ini yang sudah saya inputkan barusan. Kemudian untuk mengupdate di sini bisa menggunakan put, ya, bisa menggunakan put. Kemudian kita update karena tadi untuk mengupdate-nya itu bisa sesuai dispesifikasikan ke ID-nya. ID itu di sini ID dari data yang saya mau update itu 4. Jadi saya masukkan 4. Kemudian di sini kita tulis namanya itu diubah jadi Halimatus. Kemudian untuk alamatnya saya ganti jadi Bandung. Nah, kemudian kita send. Nah, di sini akan membalikkan data mahasiswa berhasil diubah. Kemudian kita bisa lihat, balik ke get. Ini. Nah, di sini sudah ke update. Nah, kita juga bisa lihat di database-nya. Ini untuk database-nya kita refresh. Nah, di sini juga udah menambah datanya, ditambah. Kemudian juga tadi maaf saya pas waktu menambahnya tidak langsung ke database. Jadi di sini sudah kita update. Ini sesuai dengan yang sudah saya inputkan. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa mencoba untuk yang delete data. Gunakan metode delete sesuai dengan ID. Di sini saya mau mendelete data yang mempunyai ID 4. Kemudian kita bisa langsung delete. Nah, di sini mengembalikan kalimat ini, data mahasiswa berhasil dihapus. Untuk melihatnya, kalau datanya sudah dihapus, seperti ini. Nah, di sini sudah tidak ada yang data yang Halimatus tadi, yang punya ID 4. Kita juga bisa lihat di database-nya, kita refresh. Nah, di sini data yang punya nama Halimatus tadi sudah terhapus. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.